Ya, oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian pengantar dari saya. Silakan, Bu Adel, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rizky untuk pembukaan dan juga sudah membantu untuk mengkoordinasi dari kelas pagi hari ini gitu ya. Oke, em, jujur pagi ini sebenarnya saya not really good condition teman-teman, jadi em, agak nggak enak badan, tapi em, jangan sampai mengendurkan semangatnya teman-teman juga gitu ya. Semoga teman-teman juga tetap semangat di pagi hari ini gitu. Oke, nah sebelum saya mulai ya, oh ya saya juga minta maaf untuk hari Rabu kemarin ya, saya berhalangan juga untuk apa eh, untuk akhirnya mengajar gitu ya. Kenapa? Karena ada pekerjaan lain gitu. Saya harus mengisi di tempat lain dan tidak bisa diganggu eh, apa jadwalnya. Jadi terpaksa eh, harus disesuaikan gitu ya. Oke. Oke, nah seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai ke materi pagi hari ini, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky gitu ya, kita akan belajar tentang memaksimalkan conversion gitu ya. Nah sebelum dari itu, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena ini pertemuan terakhir loh teman-teman. Ini adalah pertemuan terakhir. Jadi saya juga mengharapkan teman-teman untuk memaksimalkan pertemuan kita pada pagi hari ini gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Hmm, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada. Oke. Oke. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan mulai kelasnya. Tapi sebelum itu kita akan bermain ice breaking terlebih dahulu ya, teman-teman ya, biar teman-teman uh, semangat dulu nih, gitu ya. Biar teman-teman tambah semangat. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom chat gitu ya. Bisa ditulis. Nah, di sini Susana mengalami amnesia sementara dan tidak bisa mengingat yang mana suaminya. Apa kamu bisa membantunya? Yang mana suami wanita ini? Nah, itu boleh ditulis di kolom chat, teman-teman. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini mana nih? Yang mana suaminya Susana? Nih, Fatimah nih, jawab baju biru. Oke, berarti yang sebelah kanan ini ya. Terus Mutawakil sebelah kiri. Wih, mantep. Berarti sebelah kiri ini ya. Oke. Pak Rizky ikut menjawab juga sebelah kanan. Terus ada dari Praja Dimas yang warna biru gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi nggak yang mau jawab nih? Ini sebelah kanan apa sebelah kiri nih? Suami dari Alvira Putri. Suami yang berbaju biru. Nurohma sebelah kanan. Oke, berarti cuma Mutawakil aja yang kiri nih. Wah, ada Agus nih. Kiri alasannya karena kiri berusaha meyakinkan dan baik. Di sampai tahu nih isi conversation mereka. Oke, si Indah Rizky baju biru. Praja Dimas biru soalnya ada cincin. Alfia Irza baju biru yang pakai cincin nikah. Niken sebelah kanan. Oke. Ada lagi? Wah, ini banyak banget nih yang jawab. Teman-teman jangan sampai ya nanti kalau udah masuk ke materi nih yang jawabnya sepi nih. Oke. Silakan teman-teman. Ada lagi yang mau menjawab?
Tidak. Oke, ini Putri Ayunda, baju biru. Oke, sebentar lagi akan saya tutup untuk jawabannya. Kalau teman-teman masih ada yang mau memberikan jawaban, cukup. Oke, kita coba lihat ya. Apa jawabannya? Ini jawaban terakhir nih. Oksi Wijaya, sebelah kanan. Oke. Ya, bener banget teman-teman. Jadi jawabannya ada yang sebelah kanan ini yang menggunakan baju biru ya. Kenapa? Karena dia menggunakan cincin. Oke, next ya. Nih, siapa yang mencuri uangnya? Ada wanita yang menelpon polisi dan meminta mereka agar segera datang ke rumahnya. Ketika mereka datang, wanita itu berkata kalau ada pria bertopeng hitam telah mendobrak rumahnya. Setelah mengikat wanita itu, si pencuri mengambil semua uang dan barang bawaan miliknya, lalu menghilang. Namun, polisi tidak mempercayai cerita wanita itu dan menangkapnya karena telah membuat laporan palsu. Kenapa begitu? Nah, kenapa nih teman-teman? Kenapa si polisi ini menduga si wanita ini membuat laporan palsu? Boleh ditulis juga di kolom chatnya. Oke, teman-teman sambil menulis di kolom chat jawabannya ya. Kenapa polisi ini menduga wanita ini berbohong? Sambil saya mau ambil tisu sebentar ya teman-teman. Oke, wah ini kelihatannya sudah mulai ada yang jawab-jawab nih ya. Kita coba bacakan. Jawabannya Alivia Irza. Ceweknya diikat gak bisa telepon. Telepon Pak Polisi. Oke. Dari Oksi Wijaya karena tangan si wanita dalam keadaan terikat. Dari Praja Dimas karena pencuri tidak membawa wanitanya juga. Pak Rizky nih, karena wanita terikat bagaimana bisa dia menelpon polisi. Dari Fatimah, karena tangannya terikat. Putri Ayunda Anggreni, tangan cewek terikat jadi tidak bisa menelpon. Mutawakil bukan rumahnya. Oke, jadi cukup out of the box ya. Beberapa jawaban-jawaban dari teman-teman ya. Oke, cukup. Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa wanita ini itu dianggap berbohong sama si polisi? Dita Cahya, kalau wanita itu diikat dan tak bisa bergerak, bagaimana bisa memanggil polisi? Oke, berarti rata-rata jawabannya adalah karena tangannya terikat gitu ya. Oke, kita coba lihat jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Maaf ya teman-teman ya, saya agak kurang fit ya. Oke, kita coba lihat ya. Ya, benar banget teman-teman. Jadi kalau wanita itu diikat erat dan tidak bisa bergerak, bagaimana dia bisa memanggil polisi? Oke, kita next ya. Nah ini, di mana uangnya? Kinanti menemukan 3 tas di loteng tua dengan satu surat pendek. Surat itu mengatakan kalau salah satu tasnya berisi uang 15 miliar, sementara tas lainnya kosong, dan wanita itu cuma bisa membuka salah satunya. Salah satunya, petunjuk yang dia punya adalah pesan yang tertulis di setiap tas. Kalau cuma satu pesan yang benar, tas mana yang ada uangnya? Nih, dari 3 tas ini, itu ada suratnya, teman-teman ya, ada pesannya. Nih, kalau pesan di tas pertama, uangnya tidak di sini. Sama, di tas kedua juga uangnya tidak di sini. Tas yang ketiga, uangnya di tas yang kedua. Nah, kalau misalnya di antara 3 pesan ini cuma dua yang benar, cuma satu yang benar, nah berarti uangnya ada di mana tuh, teman-teman?
di tas pertama, tas kedua, atau tas ketiga? Silakan teman-teman tulis di kolom chat. Ayo. Olivia Erza, tas pertama dong. Wih. Rosa, tas ketiga. Terus dari Fatima Fahimatul, pertama. Nur Rohma, tas ketiga. Putri Ayunda, ketiga. Oke. Nah, nggak ada yang jawab kedua nih, tas kedua nih. Oksi Wijaya, tas pertama. Soalnya cuma satu pertanyaan yang benar. Pernyataan yang benar. Oke. Tidak ada yang jawab tas kedua. Oh, ini ganti nih. Oh, tidak jadi ketiga, pertama gitu. Dari Putri Ayunda ya. Ganti. Tadi ketiga jawabnya. Terus nggak jadi, jadinya yang pertama. Nggak jadi mas, semua uangnya dibagi 5 miliar. Oke. Oke, agak out of the box ya jawabannya ya. Alvira, tas kedua. Nah, ini cuma Alvira doang nih yang jawab tas kedua. Yang lainnya tas pertama dan tas ketiga. Mutawakil juga sama nih, nggak ada ke semua. Jadi nggak ada uang isinya ya. Ada yang bilang uangnya dibagi tiga, jadi 5 miliar 5 miliar. Ada yang bilang nggak ada semua isinya ya. Jadi ini hoax ya ternyata ya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, cukup. Oke, kita coba lihat ya jawabannya ya. Kalau cuma satu pernyataan benar, uangnya pasti ada di tas pertama. Yeay, congratulations buat teman-teman tadi yang jawab di tas pertama gitu ya. Betul jawabannya. Oke, sip. Selesai. Cukup ya kita melakukan ice breakingnya. Oke, nah, teman-teman semoga eh, tambah aktif lagi dan tambah semangat lagi ya menjalani perkuliahan pada pagi hari ini setelah kita melewati ice breaking. Oke, nah em, kita langsung masuk aja ke materi pada pagi hari ini ya. Oke, yaitu materi digital marketing ya, seperti biasa. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan seputar digital marketing atau bisnis, boleh teman-teman tanyakan gitu ya di kolom chat. Atau kalau misalnya saya ternyata lama tidak merespon dari pertanyaan teman-teman, teman-teman boleh aktifkan mikrofonnya gitu. Oh, sorry, saya lupa nih. Kita harus dokumentasi dulu teman-teman ya di awal ya. Foto dulu. Boleh di open cam teman-teman? Saya lupa lagi. Boleh di open cam terlebih dahulu. Saya mau screenshot seperti biasa teman-teman ya. Oke, silakan yang lain untuk di open cam. Silakan di open cam. Oke, sip. Tunjukkan muka terbaik Anda yang cantik dan ganteng nih, teman-teman nih. Oke, boleh kita tunggu 2 menit lagi untuk teman-teman yang belum open cam. Ada Musaki, Nico Renaldi, Salwa, Hairinisa, Aditya. Apakah mau open cam atau tidak? Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, teman-teman semua, give your best smile ya, karena ini pertemuan terakhir. Em, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke.
Sip. Kita screenshot dulu. Oke. Saya save ya. Oke, baik teman-teman. Sip. Terima kasih ya untuk dokumentasinya. Nah, maka dari itu kita langsung masuk ke modul gitu ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya selama saya menjelaskan seperti biasa ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, jika saya ada problem atau misalnya teman-teman ada pertanyaan selama saya menjelaskan, boleh banget untuk teman-teman tanyakan di kolom chat atau hidupkan mikrofonnya gitu ya. Jadi nggak harus nunggu sampai uh, apa slide terakhir atau slide Q&A. Oke. Oke, sepertinya di pertemuan ini kita tidak perlu berkenalan lagi ya teman-teman ya. Harusnya teman-teman semua sudah cukup mengenal saya ya. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, nah, marketing is about solving problem your consumer what your company offer gitu. Jadi marketing itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dari konsumen kita dengan menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, ada 3 tipe marketing, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah optimization conversion gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa melakukan apa strategi marketing dengan cara campaign gitu, teman-teman. Nah, jadi campaign ini ada 3. Oh ya, sebelumnya apa itu campaign ya? Campaign itu adalah salah satu strategi marketing di mana kita itu menyusun gitu ya, menyusun um, suatu strategi marketing yang komprehensif dari planning, terus eksekusi dan juga reporting gitu ya, untuk mencapai suatu message tertentu gitu, untuk menyampaikan suatu message tertentu itu atau suatu pesan tertentu. Itu adalah marketing gitu. Nah, di sini ada 3 tipe marketing. Yang pertama adalah always on campaign, yang kedua adalah tactical campaign, dan yang ketiga adalah seasonal campaign. Nah, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, akan menjelaskan apa itu always on campaign, apa itu tactical campaign, dan apa itu seasonal campaign, saya coba membuka pertanyaan dulu nih ke teman-teman. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa itu always on campaign, apa itu tactical campaign, dan apa itu seasonal campaign? Silakan tulis di kolom chat kalau teman-teman tahu. Sebelum saya masuk nih. Oke, silakan ditulis di kolom chat teman-teman. Menurut teman-teman apa itu always on, atau salah satu aja deh, salah satu boleh. Always on campaign apa, tactical campaign apa, seasonal campaign apa. Hotel bisa langsung jawab ini ya, open mic ya. Iya, boleh, boleh, silakan. Nah, jadi kalau always on campaign itu iklan berkelanjutan terus. Jadi terus apa iklannya tuh terus-terusan. Kalau tactical campaign itu apa ya? Ya berarti kampanye kampanye iklan yang taktis gitu loh, Bu. Kalau seasonal itu ya apa di hari-hari tertentu aja kayak Marjan di hari apa hari puasa gitu. Oke, wih. Tepuk tangan ya buat Mutawakil. Betul banget ya jawabannya ya. Betul. Kita coba cek ya.
Yes, bener banget. Nah, yang pertama adalah always on campaign ya, tadi yang seperti yang di-mention sama Mutawakil gitu ya. Jadi kalau always on campaign itu adalah campaign yang jalan terus-menerus gitu ya. Biasanya eh, hashtag atau message yang mau disampaikan ini itu adalah message yang umum gitu. Umum tentang brand atau perusahaan kita, biasanya gitu. Nah, misalnya kayak ini ya, perusahaan dekor rumah, kalau teman-teman tahu ya. Jadi dekor rumah ini adalah salah satu startup yang bergerak di bidang properti. Nah, mereka ini menggunakan hashtag satu sudut dulu, gitu. Jadi ini itu sudah mencakup semua dari produk mereka, yaitu produk um, properti mereka atau interior mereka gitu. Jadi mereka mengkampanye biar orang-orang yang orang-orang yang mereka tuju untuk campaign ini itu bisa mempunyai mindset bahwa oh ternyata kalau misalnya saya mau um, membetulkan rumah gitu ya, atau saya mau merenovasi rumah atau menambah interior rumah gitu, saya cukup mulai dari satu sudut dulu gitu. Jadi tidak terasa berat gitu. Itu campaign atau message yang mau disampaikan oleh si dekor rumah ini gitu ya. Nah, em, jadi biasanya berupa corporate action, message emotional, dan social media content juga gitu. Gitu ya. Jadi itu biasanya lebih umum lah biasanya message yang disampaikan kalau always on campaign. Kayak misalnya kalau perusahaan lain itu kalau kayak apa namanya? Kayak Nike gitu ya. Nike itu let's do it gitu misalnya. Nah, itu kan apa namanya? Message-nya umum lah gitu. Terus kalau misalnya Apple, misalnya contohnya think different gitu-gitu. Nah, jadi kayak lebih lebih umum dan juga biasanya sifatnya itu lebih mengajak sih gitu. Kayak misalnya think different gitu kan. Kayak si Apple meminta kita untuk berpikir secara berbeda atau uniqueness gitu. Nah, ini juga karena itu adalah value yang memang ditanamkan oleh si Apple sendiri gitu-gitu. Sama seperti dekor rumah ini satu sudut dulu gitu. Jadi kayak biasanya sifatnya itu lebih untuk meyakinkan orang atau meyakinkan orang untuk mempunyai value yang sama dengan perusahaan atau company kita. Gitu. Oke, sip. Mantap nih jawaban dari Mutawakil. Kita lanjut ke campaign kedua ya. Apakah betul juga jawaban Mutawakil ya? Ya, jadi betul ya teman-teman ya. Nah, kalau tactical campaign ini itu biasanya itu lebih mengkomunikasikan tentang diskon, promosi atau produk baru gitu. Jadi misalnya nih kayak si McD gitu ya, dia ini mencoba untuk meluncurkan produk-produk baru yang memang memiliki taste of Japan gitu, Japanese. Jadi kayak ada Yakiniku Burger, ada Hojicha Oreo, ada Spicy Nori Mac Flavor gitu-gitu ya. Yang kita tahu bahwa dari penamaan aja itu memang Jepang Jepang banget gitu ya. Terus juga dari minuman juga nih Sakura Fish gitu-gitu ya. Jadi di sini mereka bikin kayak beberapa menu, meluncurkan beberapa menu yang memang Taste of Japan gitu. Jadi dinamain Taste of Japan. Nah, biasanya hal ini juga sifatnya sementara teman-teman, sama kayak promo gitu ya. Misalnya kayak 77, 66, 55 gitu-gitu. Nah, itu kan disebut dengan tactical campaign, teman-teman. Nah, ini biasanya sifatnya sementara, hanya waktu meluncurkan produk baru itu aja, atau misalnya waktu diskon atau promosi tersebut berlangsung aja gitu. Karena kan biasanya diskon atau promosi itu berlangsungnya ada jangka waktunya gitu ya. Oke. Nah, ada juga yang namanya seasonal campaign ya, teman-teman ya. Nah, apa itu seasonal campaign ya? Seasonal campaign itu tadi seperti yang dibilang sama Mutawakil juga, betul ya. Jadi sifatnya itu hanyalah bersifat seasonal atau ada musim-musimnya gitu. Jadi misalnya kayak promo 17 Agustusan gitu ya. Terus misalnya promo Lebaran misalnya gitu-gitu. Jadi ada momen yang
dimanfaatkan untuk kita melakukan campaign gitu. Sifatnya tidak harus promosi sih sebenarnya. Bisa berupa misalnya kita meluncurkan produk baru atau misalnya ada pengenalan pengenalan tentang acara-acara itu bisa juga gitu. Tapi sifatnya memang seasonal. Jadi ada dikaitkan dengan waktu-waktu atau event-event yang sifatnya nasional biasanya kayak gitu. Atau misalnya pas tahun baruan gitu ya. Nah, itu disebut dengan seasonal campaign. Nah, kenapa gitu ya perusahaan-perusahaan ini melakukan campaign-campaign ini. Nah, teman-teman boleh ditulis di kolom chat nih. Kenapa sih perusahaan itu melakukan seasonal campaign? Menurut teman-teman kenapa? Boleh ditulis di kolom chat atau di hidupkan microphone juga boleh atau raise hand juga boleh. Kenapa nih teman-teman? Kenapa perusahaan itu melakukan seasonal campaign? Jadi misalnya nih mau 17 Agustus, wah itu mungkin sebulan sebelum gitu ya, atau 2 bulan sebelum malah perusahaan itu sudah merencanakan nih seasonal campaign apa yang mau kita lakukan gitu. Apakah ada promo-promo atau ada apa nih gitu. Kayak ini kan misalnya Agustusan seru lewat drive-thru gitu. Jadi mereka mencoba untuk mengangkat pembelian melalui drive-thru nih gitu. Ada yang tahu kenapa perusahaan melakukan seasonal campaign? Maaf ya teman-teman ya. Cuaca sedang tidak bagus di sini. Oke, tidak ada yang tahu kenapa perusahaan itu melakukan seasonal campaign. Oke, baik. Jadi kenapa sih gitu ya perusahaan itu melakukan seasonal campaign gitu teman-teman? Karena biasanya di sifat-sifat tanggal-tanggal perayaan ini itu yang pertama orang-orang ini itu memang sudah menjadi behavior atau habit kita masyarakat Indonesia itu menunggu-nunggu nih gitu ya kayak oh mau 17 nih biasanya banyak promo-promo kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan lain itu juga ikut juga ke dalam celebration ini gitu. Terus yang kedua, perusahaan itu mencoba untuk melakukan selebrasi juga gitu terhadap apa yang terjadi gitu di nasional. Misalnya kayak 17-an. Jadi seolah-olah misalnya ini kayak gini McD gitu ya melakukan seasonal campaign gitu. Dia kasih promo-promo dan lain-lain. Jadi seolah-olah ini karena lagi 17 Agustusan gitu ya, kita coba rayakan juga gitu si McD dengan cara memberikan diskon atau promo gitu. Jadi di situ juga orang-orang atau audiens itu jadi lebih aware gitu terhadap si McD ini gitu. Nah, biasanya dan juga si perusahaan membuat habit sehingga si audiensnya ini jadi menunggu-nunggu di tanggal-tanggal tertentu gitu. Jadi ketika tahun depan ada lagi gitu ya 17 Agustusan. Ini kita sebagai orang yang mungkin tadinya kelewatan gitu ya terhadap promo ini dan lain-lain jadi nunggu gitu. Oh 17 Agustus sih. Yang tadinya sebenarnya kita nggak ada mau beli gitu. Jadi kita latah buat beli. Sama kayak misalnya teman-teman nunggu 77, 66, 55 nih besok nih 77 nih. Jangan-jangan nih banyak teman-teman yang udah siap nih di keranjangnya nih. Tinggal nunggu besok check out biar dapat gratis ongkir gitu. Jadi ini menciptakan behavior untuk audiens-audiensnya atau konsumen-konsumennya gitu ya. Kalau misalnya mau belanja di tanggal tersebut. Nah, ini adalah salah satu strategi nih teman-teman gitu ya, strategi untuk optimization conversion juga nih teman-teman gitu ya untuk membuat campaign-campaign seperti ini gitu ya. Jadi orang-orang tuh jadi yang tadinya dia mungkin nggak mau beli tapi karena ada dorongan kayak kalau nggak hari ini mumpung lagi diskon nih gitu-gitu ya padahal sebenarnya nggak harus beli juga gitu tapi karena latah dan juga karena merasa
jadi ada urgency, jadi akhirnya beli atau check out saat itu juga gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan campaign mana yang paling pas? Nah, teman-teman harus pertanyakan pada diri sendiri nih, kira-kira apa sih tujuan dari campaign ini, objektifnya apa? Terus, apa yang ingin saya katakan atau message apa yang mau disampaikan ke audiens gitu. Terus yang ketiga, medium apa yang paling pas untuk campaign nih, channelingnya apa. Dan terakhir adalah KPI. KPI ini bukan KPI ya teman-teman ya, KPI beda lagi gitu ya. Komnas, bener nggak sih Komnas? Iya, bukan penyiaran gitu ya, tapi Key Performance Indicator KPI itu gitu. Oke, nah kita coba pelajari tentang marketing funneling terlebih dahulu gitu ya, untuk mengetahui gimana sih caranya menentukan campaign yang paling pas untuk brand kita. Oke, yang pertama adalah awareness nih teman-teman. Jadi ini kenapa? Ini ada maksudnya teman-teman. Kenapa ini berbentuk seperti corong? Karena ini audiensnya itu semakin lama tuh semakin mengerucut gitu ya, semakin sedikit nih. Nah, kenapa seperti itu? Biar saya coba jelaskan ya. Nah, jadi ketika audiens gitu ya, audiens kita tangkap dengan konten kita, itu mereka selalu mulai dari awareness terlebih dahulu teman-teman. Jadi awareness itu apa? Awareness itu adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk membaca konten. Jadi pasti rata-rata mereka itu baca dulu kontennya kita gitu. Nah, mereka itu baru masuk ke funnel awareness nih. Jadi mereka aware, mereka tahu tentang produk kita gitu. Oh, ternyata ada nih si brand A gitu. Nah, setelah mereka masuk ke funneling awareness, mereka akan masuk ke consideration gitu ya. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk berinteraksi ke konten. Nah, interaksi itu banyak ya teman-temannya, bisa like, bisa komen, bisa share, bisa save, bisa juga visit profile dan lain-lain gitu ya. Nah, dia masuk ke consideration. Nah, dari awareness ini mungkin orang-orang yang melihat konten kita itu ada 1.000 orang. Nah, tapi nggak mungkin 1.000-1.000-nya itu masuk ke consideration atau mau berinteraksi. Banyak juga yang mungkin setelah lihat konten kita terus mereka nge-skip aja kayak gitu. Nah, that's why kenapa ini bentuknya seperti corong, karena semakin ke bawah itu semakin kecil, semakin sedikit. Misalnya contohnya, orang-orang yang awareness ini 1.000, dari turun ke consideration orang yang berinteraksi bisa jadi cuma 500 gitu. Nah, jadi nggak mungkin 1.000-1.000-nya nih berinteraksi gitu. Pasti ada yang tidak melakukan interaksi. Oke, terus mereka ke bawah lagi nih ke conversion. Apa itu conversion ya? Jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk membeli produk yang ditawarkan. Dari orang-orang yang berinteraksi, tidak mungkin 500-500-nya itu membeli produk kita. Anggaplah dari 500 itu cuma 50 ternyata yang beli produk kita. Gitu. Jadi dia semakin mengerucut lagi, semakin kecil lagi. Dari conversion ya, dari 50 orang yang nggak mungkin semuanya itu memberi review dan rating atau melakukan pembelian kembali. Biasanya itu mengerucut lagi pasti. Nah, anggaplah orang yang beli lagi dan melakukan review itu dari 50 cuma 20 gitu ya. Nah, dari loyalty itu lalu turun lagi ke advocacy. Nah, advokasi itu adalah merekomendasikan barangnya ke teman atau keluarga, orang terdekatnya. Nggak mungkin juga dari 20 itu merekomendasikan semua. Bisa jadi cuma 5 yang merekomendasikan ke teman atau keluarganya, gitu. Nah, inilah kenapa gambarnya itu berbentuk seperti corong. Semakin ke bawah itu semakin mengerucut. Karena ini hukum pasti untuk saat ini, teman-teman ya. Pasti dari awareness itu ke bawah ini semakin mengerucut atau semakin sedikit. Nah, tugas kita sebagai digital marketing dan juga sebagai business owner gitu ya, kalau teman-teman mau punya bisnis nanti, itu gimana caranya corong ini semakin diperbesar gitu. Nah, perbesarnya itu gimana? Memperbesarnya itu adalah dengan cara awareness ini itu menangkap sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak awareness-nya, anggaplah tadi 1.000 awareness, terus yang sampai ke advocacy ini cuma
5 tadi ya. Nah, gimana kalau misalnya kita double? Berarti awareness-nya 2000, consideration-nya ini bisa jadi 1000, conversion-nya ini bisa jadi 100, loyalty-nya bisa jadi 60, lalu advocacy-nya bisa jadi 20 gitu. Jadi memperbesar gitu ya, karena ini semakin besar gitu. Jadi kemungkinan ke bawahnya ini akan semakin besar. Itu satu yang bisa dilakukan. Atau teman-teman juga bisa memperbesar dari memperkecil dari filteringnya. Jadi maksudnya apa nih? Memperkecil filteringnya itu adalah gimana caranya dari orang yang sampai ke awareness ini itu sampai ke consideration-nya itu lebih besar gitu ya. Jadi tadi kan 1000 ke consideration ini adalah 500. Bisa nggak dari awareness ini itu consideration-nya jadi 900 misalnya gitu. Jadi 90% orang yang tadinya baca konten terus 90%-nya itu yakin untuk beli produk ini. Bisa banget teman-teman. Atau ke bawah-ke bawahnya juga persentasenya semakin besar. Bisa banget gitu ya. Ada banyak strategi-strateginya gitu ya. Nah, yang pertama adalah dari awareness dulu nih. Dari awareness ke consideration gimana caranya gitu ya. Caranya adalah teman-teman harus sesuai dengan tepat sasaran. Orang yang membaca kontennya teman-teman itu memang orang-orang yang kemungkinan akan membeli produknya teman-teman gitu. Nah, mungkin kemarin ya sempat ada pertanyaan kalau nggak salah. Teman-teman nanya gitu ya, Kak, apakah konten viral itu sudah pasti, misalnya konten kita viral nih gitu, apakah sudah pasti produk atau jasa kita tuh banyak yang terjual juga gitu. Jadi belum tentu teman-teman gitu. Kenapa belum tentu? Karena bisa jadi ternyata konten ini satu tidak punya message atau kontennya itu memang sifatnya soft selling biasanya gitu, nggak hard selling gitu ya. Jadi tidak ada membahas tentang produk sama sekali gitu. Nah itu biasanya ke bawahnya ini akan cukup sulit nih gitu. Walaupun sebenarnya konten soft selling itu bisa menangkap awareness lebih luas biasanya gitu. Nah, terus yang kedua, bisa jadi bahwa orang-orang yang membaca konten tersebut gitu ya, bukan hanya karena tertarik terhadap produk atau jasanya teman-teman gitu, walaupun misalnya di dalam konten tersebut ada penjelasan tentang produk dan jasa. Tapi mungkin lebih fokus ke storytelling dari konten tersebut, atau misalnya dari kasus yang dibahas di konten tersebut gitu. Jadi tidak selalu awareness besar terus nanti ke bawahnya ini besar juga gitu, tidak selalu. Nah, jadi caranya gimana ya? Itu tadi seperti yang saya bilang, pastikan bahwa memang orang-orang yang membaca konten ini memang orang-orang yang berniat mau beli atau adalah bagian dari target market kita. Gitu. Itu ya. Nah, terus yang kedua, ke consideration gitu. Oke. Mereka sudah masuk awareness, terus masuk ke consideration. Nah, dari consideration ke conversion ini gimana caranya gitu ya. Nah, untuk dari orang yang berinteraksi akhirnya dia beli adalah salah satu caranya teman-teman itu membuat sebuah urgensi. Urgensi orang akhirnya beli gitu ya. Misalnya kayak promo ini terbatas, promo ini hanya sampai jam 12 hari ini, atau misalnya kayak bisa juga kayak kayak kalau rumah-rumah di properti ya, kalau teman-teman tahu kayak selalu bilang setiap iklannya Senin harga berubah gitu-gitu. Jadi itu menciptakan sebuah urgensi, akhirnya orang mau beli pada saat itu juga. Nah, itu adalah salah satu strategi. Banyak sebenarnya strateginya, tapi salah satu strateginya adalah itu dari consideration ini gimana caranya conversion ini bisa lebih besar gitu. Nah, tadi kan misalnya anggaplah di sini consideration-nya 500 ke conversion-nya cuma berapa tadi? 100 ya. Nah, gimana caranya kita memperbesar dari 500 itu turunnya nggak terlalu rendah. Jadi misalnya dari 500 ke 300 misalnya kayak gitu conversionnya. Orang yang belinya 300 gitu. Oke, nah dari conversion ke loyalty gitu ya. Gimana caranya dari orang yang beli, terus mereka mau beli lagi dan juga mereka mereview produk kita. Banyak ya strateginya teman-teman. Ada salah satu yang misalnya poin, makanya banyak
program-program loyalty seperti Mami Pokok Loyalty gitu ya. Jadi orang-orang yang beli itu nanti setiap kali pembelian mereka dapat poin, atau misalnya kayak kalau teman-teman ke Indomaret atau Alfamart gitu ya, selalu ditawarin membership gitu-gitu. Nah, itu adalah salah satu cara atau strategi untuk memperbesar kemungkinan dari conversion ke loyalty gitu. Nah, terus dari loyalty ke advocacy, salah satu strateginya adalah misalnya dengan kode referral. Gitu. Jadi dengan kode referral, jadi orang tersebut mau merekomendasikan barang atau produk yang dia beli gitu ya ke orang lain sehingga dia bisa dapat keuntungan dari sana gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya konsepnya dari marketing funneling. Oke. Nah, dari marketing funneling ini kita pecah menjadi 3 gitu ya teman-teman. Ada namanya TOFU, ada MOFU, dan ada BOFU. TOFU itu adalah top funneling, dia hanya mencakup awareness aja. Terus middle of funnel ya, MOFU itu ada 2, consideration dan conversion. Terus BOFU itu ada 2 juga, yaitu loyalty dan advocacy. Gitu. Nah, kalau kita bagi menjadi 3 ini, kita juga bisa bagi menjadi respon apa yang kita harapkan dari audiens gitu ya terhadap produk kita ketika kita melakukan strategi-strategi ini. Yaitu ketika kita melakukan strategi awareness, kita berharap orang-orang itu akhirnya bilang, oh, I know the product gitu ya, kayak saya tahu produk ini gitu. Nah, terus setelah kita melakukan strategi consideration dan conversion, akhirnya mereka bilang nih, I'm interested and consider to buy this product gitu. Oh, jadi saya tertarik dan jadi saya memikirkan mau beli produk ini gitu. Nah, sedangkan untuk loyalty dan advocacy orang akan bilang I will buy and refer to other gitu. Jadi kayak aku mau beli dan juga mereferensikan produk ini dengan orang lain gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi strategi-strategi ini apa namanya? Berharapnya orang-orang itu akan bilang ini. Nah, lalu kita tentukan nih apa sih yang pengen kita capai gitu ya? Apakah awareness ataukah orang jadi lebih suka sama brand kita atau produk kita atau product understanding, loyalty atau referral? Karena kan di sini banyak ya. Ada awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advocacy. Jadi kita tentukan dulu nih tujuannya apa, yang mana, apakah untuk meningkatkan awareness, apakah meningkatkan consideration, apakah meningkatkan conversion, loyalty, atau advocacy gitu ya. Nah, lalu setelah kita tentukan tujuannya, lalu kita tentukan apa message yang mau disampaikan. Nah, kalau kita ngomongin masalah message, kita ngomongin juga masalah stimulus dan juga respon gitu. Jadi stimulus itu adalah what we need to say so they respond like we want them to do gitu. Jadi kayak apa nih yang kita lakukan sehingga orang-orang itu bisa merespon sesuai dengan apa yang kita inginkan mereka lakukan gitu. Nah, sedangkan respon adalah apa yang customer lakukan gitu. Nah, teman-teman boleh tulis di kolom chat kalau misalnya dari foto ini sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan dari foto ini? Boleh tulis di kolom chat, teman-teman. Nah, ini ada jawaban nih dari Mutawakil, kesederhanaan. Wih, mantap. Ada lagi? Dari gambar ini apa yang pesan yang teman-teman bisa tangkap gitu? Menurut teman-teman apa nih? Dari gambar ini nih. Pak Jokowi dan Pak Ahok gitu ya. Itu berdampingan menggunakan baju kotak-kotak gitu ya. Terus lengannya digulung juga. Terus Pak Jokowi sambil metal juga nih teman-teman. Nah, jadi pesan apa yang teman-teman tangkap dari foto ini? Boleh tulis di kolom chat. Nggak usah takut salah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kayak main ice breaking tadi aja gitu.
Gimana nih? Apa nih teman-teman pesan yang mau disampaikan dari foto ini? Nggak ada? Nggak ada lagi yang mau jawab? Oke, kita coba ya. Kita coba buka. Oke, jadi stimulusnya adalah lengan digulung pakai kemeja kotak-kotak ya. Responnya adalah terlihat berbeda dan relevan di depan milenial atau anak muda. Itu sebenarnya banyak ya teman-teman ya pesan yang mau disampaikan di sini. Kesederhanaan itu stimulusnya dari mana nih Mutawakil? Apakah dari muka Pak Jokowi yang sederhana? Lalu lalu pesan yang disampaikan adalah kesederhanaan? Banyak ya teman-teman ya dari foto ini. Yang pertama adalah lengan digulung-gulung itu bisa jadi menandakan orang yang bekerja keras gitu. Bisa juga dari brandingnya Jokowi. Oke, mantap, mantap. Oke, brandingnya Jokowi dan di sini ada Jokowi, jadi ikut juga ya message kesederhanaannya gitu. Terus yang kedua pesannya apalagi nih dari foto ini gitu ya? Yaitu toleransi misalnya gitu. Ya kan karena berbeda etnis. Ini Jawa, ini Chinese gitu ya. Jadi pesan yang mau disampaikan itu adalah toleransi, juga bisa juga. Banyak teman-teman pesan yang disampaikan di foto ini. Terus juga Pak Jokowi ini metal gitu ya. Metal itu kan terkesan memang bahasa tubuh dari anak muda gitu ya. Jadi terkesan lebih muda juga kayak gitu. Oke, gitu. Gitu. Jadi lebih relevan ya di depan anak muda dan milenial. Nah, kalau ini apa nih teman-teman? Message atau pesan yang mau disampaikan dari gambar banner ini? Silakan ditulis di kolom chat. Menurut teman-teman apa pesan yang mau disampaikan dari apa banner ini? Silakan teman-teman tulis di kolom chat. Oke, menurut teman-teman apa nih? Ada yang mau jawab? Oke, ini ada yang jawab nih. Rosa Nurilaila. Biar banyak yang menantikan, soalnya banyak hiburannya. Mantap. Dari Mutawakil, waktu belanja dengan hiburan. Oke. Bagus nih jawabannya teman-teman. Ada lagi yang mau jawab? Jadi dalam satu apa namanya? Satu banner ini sebenarnya banyak teman-teman stimulus dan apa namanya? Respon yang bisa keluar kayak gitu ya. Ini dari Nur Rohma. Belanja biar seru dan terhibur. Ih, mantap nih jawabannya nih. Oke, ada lagi? Kira-kira stimulusnya apa dan responnya apa? Kita coba lihat ya. Ya, benar banget teman-teman. Jadi di sini kan ada si Tokopedia ini menginvite artis untuk menemani waktu belanja. Jadi kayak lebih seru gitu ya. Terus responnya adalah berbelanja seru sambil ada hiburannya. Ih, mantep nih. Bener nih berarti jawabannya teman-teman ya. Gitu. Nah, sebenarnya banyak juga teman-teman stimulus dan respon yang ada di sini gitu ya. Yang pertama tadi kelihatan fun gitu ya karena berbelanja sambil ada pestanya gitu ya. Pesta kan seru gitu ya. Terus yang kedua juga ini dari artis-artisnya juga artis-artis nostalgia nih, nostalgia bintang Indonesia. Jadi kelihatan juga target marketnya itu usia orang-orang rata-rata usia sekarang mungkin di 25 sampai 25 sampai 35 kali gitu ya. Jadi target marketnya juga kelihatan nih gitu. Karena rata-rata yang memang mengenali atau tahu tentang lagu-lagu dari artis-artis ini adalah orang-orang yang berusia segitu gitu. Jadi nostalgia lagi mereka gitu.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam satu poster atau satu message, satu pesan gitu ya, itu banyak sebenarnya stimulus yang coba diberikan gitu dan respon yang diharapkan untuk ada. Nah, kalau ini teman-teman, ini terakhir nih. Menurut teman-teman, apa stimulus dan respon yang diharapkan untuk ada nih ketika orang-orang ngelihat banner ini? Nah, ini dari Agus Ari ya. Haus, pengen minum. Oke. Responnya jadi haus gitu ya, pengen minum gitu ya ngeliat ini ya. Apalagi es krim gitu ya, jadi seger kelihatannya. Ini dari Mutawakil, dekat dengan budaya Indonesia. Terus dari Oksi, McD rasa lokal. Oke, mantap, mantap, mantap. Ini mungkin karena teman-teman melihat ini ya, ada tulisan es doger gitu, putu ayu kelapa, putu ayu Oreo, dan es kopi kelapa gitu ya. Pengen banyak rasa, pengen beli semua. Nah, ini Nuroma jangan-jangan emang karena lagi lapar aja nih. Atau lagi haus ya. Oke, ada lagi teman-teman eh, stimulus dan respon apa nih yang teman-teman dapat ketika teman-teman melihat dari poster ini? Ada lagi apa nih pesan yang didapat dari melihat banner ini gitu? Jadi nggak selalu ya teman-teman ya, nggak selalu dari konten itu kita harus pakai tulisan panjang-panjang kayak gitu ya. Jadi cukup dengan foto atau gambar, sedikit keterangan itu sudah banyak sebenarnya nih stimulus dan respon yang diharapkan orang dapatkan gitu. Nah, apalagi video gitu ya bentukannya. Nah, that's why kenapa sekarang itu video memang lagi banyak banget eh, maksudnya lagi didukung banget sama media sosial dan juga konten kreator juga banyak memproduksi video karena memang di dalam gambar aja banyak banget stimulus dan respon yang bisa didapatkan apalagi dari video gitu gitu ya. Nah, ini dari Agus, nggak jadi boykot berasa lokal banget. Oke, ini berarti dikaitkan dengan isu yang sedang terjadi gitu ya. Terus ini Praja Dimas banyak varian bentuk produk. Terus dari Alvira, karena tema kemerdekaan, jadi menggabungkan dengan ciri khas rasa makanan atau minuman asal Indonesia. Ini dari Fandi Al-Ubaidah, varian rasa yang jarang dan menarik. Oke, mantap nih jawaban teman-teman nih, semangat ya jawabnya ya. Kalau tebak-tebakan kayaknya kelas ini semangat nih. Oke, nah jadi sebenarnya banyak ya, tapi ini salah satunya adalah produk rasa makanan tradisional Indonesia dan launching saat kemerdekaan gitu teman-teman ya. Responnya adalah McD adalah brand Indonesia dan punya cita rasa Indonesia atau localized gitu. Nah, kenapa? Karena ini nih teman-teman. Tadi ya yang sempat kita bahas ya. Jadi ada campaign namanya campaign seasonal. Nah, ini adalah salah satu contoh dari campaign seasonal itu ya karena lagi 17 Agustus adalah momen yang tepat untuk launching produk-produk yang sifatnya itu localized gitu ya. Apalagi kalau untuk brand-brand multinational company gitu ya. Nah, banyak banget brand-brand multinational company itu yang memang membuat produk varian yang memang membuat akhirnya mereka tuh jadi lebih localized atau bisa diterima di negara tersebut gitu. Kayak misalnya kayak McD gitu ya. Sering nih ngeluarin produk-produk rasa Indonesia kayak gitu. Tapi sebenarnya belum tentu produk ini itu akan ada terus gitu, seasonal gitu. Gitu. Untuk ini cuma untuk menstimulasi dan mengharapkan respon orang bahwa di ini ternyata uh, memang seperti brand Indonesia lah kayak gitu ya, brand dalam negeri gitu. Jadi dengan karena kita manusia cenderung memang nyaman gitu dengan orang-orang yang memang satu ras dengan kita atau memiliki persamaan dengan kita gitu. Jadi si McD di sini walaupun multinational company tapi berusaha untuk bisa diterima di masyarakat Indonesia gitu. Itu ya. Belum tentu nih mana ada
menu ini gitu di McD di Amerika atau misalnya McD di Singapura dan lain-lain gitu. Cuma ada di Indonesia aja. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan multinational company itu mencoba untuk melocalize produk-produk mereka gitu. Nah, what are the best idea to deliver the message gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendeliver message tersebut dengan baik ya. Nah, jadi ada 3 media sebenarnya ya teman-teman ya, jenis media. Jadi ada earned media, own media, dan paid media. Nah, memilih media apa yang cocok untuk kita gunakan ketika kita melakukan campaign itu sangat penting juga teman-teman. Sama seperti social media channeling yang kemarin sempat kita bahas gitu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ada 3 jenis gitu ya. Kalau earned media itu adalah media yang memang kita dapatkan gitu ya. Jadi seperti misalnya orang mention Instagram kita atau orang mention media sosial kita, terus juga ada orang yang nge-share gitu ya, dan pada akhirnya dia itu melakukan sesuatu yang pada akhirnya men-trigger dari media mereka kan punya audiens tuh gitu ya. Jadi akhirnya masuk ke medianya kita juga gitu. Jadi cara-caranya adalah dengan cara mention, share, repost gitu ya. Terus review gitu ya, terus juga organic ranking gitu. Nah, ini earn media gitu. Nah, terus kalau on media apa? Kalau on media itu adalah media-media yang memang kita kelola sendiri gitu, yang kita kelola sendiri, yang kita bisa atur mau posting apa aja, mau jam berapa, dan mau bagaimana postingannya gitu ya. Itu adalah salah satu contoh karakteristik dari on media. Seperti misalnya website ya, website yang kita punya sendiri, atau email yang kita punya sendiri, terus juga podcast dan live event yang kita buat sendiri, dan juga sosial media post yang kita punya sendiri gitu. Nah, ini disebut dengan own media, gitu ya. Nah, sedangkan kalau paid media adalah sifatnya adalah membayar gitu ya. Media-media yang kita dapatkan dengan cara kita membayar. Contohnya adalah sosial media ads ya, display ads, paid search, sponsorship gitu ya ketika ada event, terus kita mensponsori event tersebut, terus sama retargeting. Retargeting ini maksudnya adalah retargeting dari media sosial gitu. Jadi traffic orang-orang yang sudah datang ke media sosial kita, terus kita melakukan retargeting ads gitu ke mereka. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu disebut dengan paid media. Nah, ketika kita melakukan campaign itu akan lebih bagus kalau misalnya kita menggunakan ketiga media ini gitu. Misalnya dari earn medianya apa nih yang kita bisa maksimalkan. Terus all media dari mana nih? Misalnya dari website kita posting juga di sosial media kita, atau dari paid media kita pakai apa nih? Sosial media ads mungkin, atau paid ads, display ads, atau apa nih yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi campaign tersebut itu bisa lebih maksimal gitu. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai diskusi yang sedang berlangsung, boleh banget teman-teman tanyakan gitu ya di kolom chat, atau boleh juga di open mikrofonnya. Tidak harus menunggu Q&A gitu ya. Nanti saya akan jawab langsung. Nah, kalau melihat dari gambar ini, menurut teman-teman ini tofu, mofu, atau bofu nih teman-teman? Boleh tulis di kolom chat. Nih, ketika lihat ini, menurut teman-teman tofu, mofu, atau bofu nih? Kalau tofu itu adalah top funneling ya, mofu itu adalah middle funneling, dan bofu itu adalah bottom of funneling. Nah, ini dari Mutawakil nih, bofu. Kenapa bofu? Boleh ditulis juga apa namanya jawabannya. Karena high end brand. Oke. Kenapa itu high end brand? Yang lain boleh juga silakan. Menurut teman-teman ini bofu, tofu, atau mofu?
Masih ingat nggak tofu, mofu, bofu itu apa? Nih ya. Jadi tofu itu adalah ketika orang bilang, oh I know the product. Middle of funnel itu adalah I'm interested and consider to buy this product. Sedangkan kalau bofu itulah I will buy and refer to other. Nah, dengan strategi di gambar ini gitu ya. Ini tofu, mofu atau bofu teman-teman. Jadi ada tulisan Burberry gitu. Membuat atau menulis papan nama di sini itu merupakan branding juga teman-teman. Salah satu strategi juga, tapi memang bukan strategi digital marketing ya. Tuh. Oke, jadi jawabannya adalah ini adalah strategi tofu teman-teman ya. Tofu gitu. Jadi kenapa sih gitu ya? Toko-toko itu tulis papan nama mereka gitu ya, nama toko mereka di depan gitu. Biar orang itu nggak bingung gitu ya. Oh ini tokonya, dan juga itu juga sebagai branding juga teman-teman. Jadi ketika orang-orang lewat atau ada orang yang membicarakan tentang Burberry, oh jadi oh saya tahu tuh produknya gitu, yang ada tokonya di sini kan gitu, di Jalan A kan, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari branding tofu gitu, tapi secara offline. Nah, kalau ini tofu, mofu atau bofu nih teman-teman. Jadi dia taruh apa namanya, patung gitu ya, pakai baju sampel atau contohnya. Nah, ini adalah strategi apa nih? Tofu, mofu, atau bofu menurut teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat. Oke, apa nih teman-teman? Tofu, mofu, atau bofu? Dan kalau misalnya teman-teman jawab misalnya bofu gitu ya, atau mofu atau tofu, boleh tulis nih. Alasannya kenapa menurut teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat. Silakan teman-teman tulis di kolom chatnya teman-teman. Nah, ini ada ini yang jawab nih. Dari Rosa, tofu. Oke, kenapa Rosa? Kenapa tofu? Top of funneling berarti ini adalah strategi awareness ya menurut Rosa ya. Kenapa nih? Kenapa dengan apa namanya, memasang patung gitu ya, dengan memakaikan baju, contoh baju kita, pada akhirnya itu bisa menarik awareness orang. Menurut Rosa kenapa? Kenapa? Kenapa kamu menjawab tofu? Atau yang lain juga boleh ambil, kalau mau jawab juga boleh. Soalnya menarik perhatian pelanggan dengan memasang baju di etalase. Oke. Nah, ini dari Agus. Nah, ini asik dong. Ayo dong teman-teman jawab dong. Salah juga nggak apa-apa tau. Kan belum dinilai juga. Mofu nggak sih display produk baru atau bestsellernya? Idi, mantep nih jawaban Agus hari ini. Oke, ada lagi yang mau jawab? Atau ada yang mau jawab bofu nih? Karena ini jadi satu nih. Rosa jawab tofu, Agus jawab mofu. Nah, siapa yang akan jawab bofu nih? Ada lagi yang mau jawab? Ada? Oke, nah jadi betul ya jawaban dari Agus, karena ini mofu, betul, middle of funneling. Display produk baru atau bestsellernya. Tapi benar juga nih alasan si Rosa nih, soalnya menarik perhatian pelanggan dengan memasang baju di etalase. Nah, jadi ini sebenarnya kombinasi yang bagus nih antara Rosa dan juga Agus nih jawabannya. Jadi ini adalah mofu ya teman-teman ya. Kenapa ini mofu? Karena betul, ini ketika orang lihat gitu ya, etalase bestseller kita misalnya kayak gitu.
orang tuh jadi menarik gitu. Nah, kenapa Mofu? Kenapa nggak Tofu gitu ya? Karena kan ini kan juga awareness ke Adele gitu ya. Ini kan juga akhirnya menarik awareness orang, betul. Tapi dia sudah lebih fun lagi gitu ya, lebih lebih naik lagi. Jadi membuat orang interest dan consider to buy this product gitu. Kalau tadi kan awareness doang tuh. Nah, kalau ini jadi Mofu gitu. Jadi orang tertarik terus mau beli produk tersebut gitu. Dia udah masuk ke Mofu nih strateginya. Oke, sip, mantep nih teman-teman. Sepertinya sudah mulai mengerti ya. Jadi kita langsung aja masuk ke what are success to look like gitu. Jadi untuk dalam kita membuat campaign gitu ya teman-teman ya, kita juga harus tahu campaign ini sebenarnya bisa dikatakan berhasil atau enggak gitu. Dan campaign ini kira-kira itu apa yang bisa lebih dimaksimalkan gitu. Atau misalnya campaign-nya itu apa yang akhirnya kita dapatkan dari campaign ini gitu. Nah, kita harus bisa mengukur baik atau tidaknya sebuah campaign kayak gitu. Dan atau sukses atau enggak gitu campaign yang kita lakukan. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat KPI sebelum campaign itu dilakukan. Apa itu KPI? KPI adalah Key Performance Indicator. Nah, teman-teman tahu nggak KPI atau Key Performance Indicator itu apa? Boleh ditulis di kolom chat. Boleh ditulis di kolom chat KPI itu Key Performance Indicator itu apa? Ada yang tahu? Apa nih teman-teman? Key Performance Indicator. Apa itu Key Performance Indicator? Silakan ditulis di kolom chat. Kalau kepanjangannya betul Key Performance Indicator ya KPI itu, tapi untuk KPI sendiri atau Key Performance Indicator itu sendiri itu sebenarnya apa sih? Gitu. Ada yang tahu? Boleh ditulis di kolom chat. Nah, ini ada jawaban nih. Dari Manda, alat ukur, betul. Betul. Ada lagi yang mau jawab dengan bahasanya sendiri? Singkat, padat, dan jelas ya. Jawaban dari Manda ya, alat ukur. Nah, ini dari Rosa nih. Indikator nilai ukur membantu menentukan pencapaian strategis keuangan dan operasional perusahaan. Ini mantap. Cukup jelas ya yang disampaikan oleh Rosa. Dan selanjutnya ada dari Nur. Indikator buat mengukur keberhasilan pemasaran. Betul. Oke, sip. Mantap nih. Jawaban dari teman-teman sudah ada yang betul nih. Kita coba next ya. Yes, benar banget ya. Jadi kalau spesifik di sini adalah sukses indikator atau indikator kesuksesan kita untuk melihat apakah campaign tersebut di setiap funneling itu bisa reach objektif atau tujuan atau enggak gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa mengukur nih. Misalnya nih kayak teman-teman mau capai awareness. Nah, awareness itu nanti tujuannya apa gitu. Atau KPI-nya apa. Misalnya kayak, oh views-nya jadi 1000 misalnya gitu. Atau misalnya reach-nya sampai 100.000 misalnya gitu. Nah, ini adalah KPI umum ya, tergantung dari media yang kita gunakan ya. Ada, kalau di Tofu itu which is tadi awareness gitu ya. Kalau di awareness itu KPI-nya bisa berupa reach, views, clicks, share, dan impression gitu. Jadi misalnya kayak views-nya berapa gitu, reach-nya berapa gitu. Kalau misalnya kita objektifnya adalah awareness. Jadi tergantung ya teman-teman ya, dari funneling tadi teman-teman objektifnya kemana? Ke consider kah? Ke awareness? Atau ke conversion justru malah? Atau ke loyalty targetnya? Gitu ya. Jadi sebenarnya dari funneling ini tadi, nah dari funneling ini teman-teman bisa pilih objektifnya itu apa gitu.
apakah pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk baca konten kita? Ataukah kita pengen orang banyak berinteraksi ke konten kita? Atau sampai ke conversion nih, orang-orang pada beli produk kita, atau ke loyalty, atau ke advocacy gitu. Jadi campaign-campaign itu tujuannya bisa kita pilih dari channeling funnel marketing ini. Gitu. Nah, setiap funneling marketing itu kita bisa pilih gitu ya. Mau yang mana berdasarkan tofu, mofu, atau bofu-nya. Misalnya kayak mofu gitu ya. Mofu itu kan berarti mengumpulkan orang-orang yang akhirnya interest dan juga mau beli produk kita. Berarti masuk ke misalnya clicks gitu ya. Terus masuk ke purchase, bahkan malah bisa juga kayak install kalau misalnya produk kita itu berupa aplikasi gitu-gitu, atau engagement dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk sampai ke BOFU gitu ya, untuk sampai ke BOFU itu juga kita bisa lihat dari monthly active user-nya gitu ya. Jadi kan kita mau mengukur nih, apakah orang ini balik lagi, beli lagi atau enggak gitu. Nah, terus kita bisa juga lihat dari referralnya gitu ya. Kira-kira kode referral ini dipakai apa enggak gitu untuk merekomendasikan orang-orang lain untuk membeli kayak gitu. Dan juga dari repeat purchase-nya, of course ya, dari orang-orang yang sudah membeli produk kita, terus mereka beli lagi gitu. Oke, baik, kita masuk ke studi case ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini memiliki sebuah bazar. Sebentar lagi Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Buatlah strategi pemasaran promo kemerdekaan untuk usaha Anda. Nah, jadi teman-teman bikin nih objektifnya apa? Misalnya kayak meningkatkan awareness. Nah, jadi teman-teman bisa pilih ya dari funneling marketing tadi. Nah, terus message-nya apa? Terus channel-nya apa dan KPI-nya apa gitu. Itu ya, KPI-nya bisa teman-teman ini dari sini, apakah dari purchase-nya, apakah dari monthly active user-nya, daily-nya, atau reach atau views-nya gitu. Oke? Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak teman-teman terkait dengan tugasnya? Ini sambil saya bagi kelompok seperti pertemuan sebelumnya ya. Saya akan buat apa namanya slide-nya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang tugas kelompoknya. Ini kemarin kan kita kan sempat bikin kelompok ya. Ini kira-kira masih relevan nggak ya teman-temannya kelompoknya? Atau kita bikin kelompok baru aja kali ya? Oke, kita bikin kelompok baru ya. Diskusi kelompok lagi. Oke, ini aku coba share screen ya. Teman-teman boleh ya kalau misalnya ada pertanyaan terkait tugasnya boleh untuk ditanyakan biar nggak bingung ya. Oke, baik. Saya coba tulis gitu ya. Kelompok pertama. Kelompok 1. Ada Oksi Wijaya. Oh, ini ada berapa orang ya? 28 kurang saya dan Pak Rizky, berarti 26. Saya bagi jadi biar nggak inilah. Biar karena waktunya biar oke juga, jadi 26 dibagi 3 kelompok coba ya. Oke, berarti ada yang 8, ada yang 7 ada yang 8, ada yang 9 orang nih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mutawakil ya. Kak Adel mau tanya apa tiap KPI perusahaan itu indikatornya sama atau tidak? Oke, tidak sama. Bahkan setiap campaign pun bisa beda-beda gitu. Jadi terserah kita gitu mau pakai yang mana, karena tergantung dari objektifnya juga. Karena kalau misalnya objektifnya atau tujuan dari campaign itu adalah awareness, berarti kita pakai misalnya views, misalnya kayak gitu, atau reach gitu, atau misalnya mention atau apa nih kayak gitu. Jadi tergantung ya, tergantung teman-teman gitu.
Jadi tiap perusahaan, tiap campaign, bahkan di satu perusahaan itu bisa beda-beda. Manda dan Agus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Itu kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2. 2 tadi dari Agus ya. Kita lanjut lagi ke Alivia Irza, Alvira Putri. Oke, terus Ameng, Bintang, Dita Cahya, Fandi Al-Ubaidah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fatimah Fahimatul. Oke. Oke, itu kelompok 2. Lalu kelompok 3. Ada Indah Rizki, Airunisa, Aditya Mahardika. Terus ada Al-Insan Mutawakil. Terus siapa lagi? Niken ya. Niko Renaldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak juga ya. Nurrohma masuk sini aja nih. Nurrohma masuk sini aja. Nurrohma. Ini saya tambahin lagi Praja. Oh, di sini nih kurang ya. Sini. Praja Dimas, terus di sini Rafli, Dian, sini juga Talita Salsabila. Oke, sip. Teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah punya grup atau kelompok masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6. Oke. Oke, ini sorry, Talita Salsabila aku masukin ke kelompok 2 aja deh. Kelompok 3 keramaian nih. Kelompok 2. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman terkait dari tugasnya ini? Jadi teman-teman nanti seperti biasa ya, saya siapkan lembar kerjanya teman-teman gitu ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, teman-teman nanti kerjakan di sini ya. Dan nanti ketika waktunya untuk presentasi, teman-teman pastikan bahwa sudah ada yang sudah tahu siapa yang mau presentasi gitu ya. Oke, siap. Tidak ada lagi pertanyaan ya. Oke. Sini saya akan bagikan ke teman-teman linknya di kolom chat ya. Oke. Nah, nanti teman-teman di sini silakan mengedit langsung di Google Slide-nya ya. Nah, nanti waktu akan dikasih itu 15 menit untuk teman-teman mengerjakan, nanti sisanya adalah presentasi. Oke, silakan teman-teman untuk masuk ke slide-nya ya. Sudah saya kirim linknya ke kolom chat, teman-teman bisa langsung buka dan langsung bisa mengerjakan. Waktu cuma 15 menit ya teman-teman ya. Usahakan gunakan waktu dengan baik. Gunakan dengan baik ya.
Oke. Nah, teman-teman, eh yang teman-teman lakukan adalah teman-teman buat campaign ya. Jadi ceritanya adalah teman-teman ini punya usaha bazar. Sebentar lagi Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Jadi teman-teman buat strategi pemasaran promo kemerdekaan untuk usaha teman-teman gitu ya. Bazarnya bazar apa bebas. Mungkin ada yang bikin bazar makanan, ada yang bikin bazar baju, bazar apa bebas gitu ya. Terserah teman-teman. Nanti teman-teman bikin kayak gini nih. Objektifnya apa? Apakah awareness, apakah conversion, atau loyalty, atau apa nih? Terus message-nya teman-teman bikin gitu ya. Terus channelnya apa nih? Ada Mofu, Tofu, Bofu mungkin gitu ya. Diskon khusus hari kemerdekaan sebesar 17% dan KPI-nya semua orang membeli dan menyukai diskon hari kemerdekaan kita. Ornaspar kita. Oke? Silakan teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Kelompok satu nih. Mana nih kelompok satu nih? Silakan mengerjakan kelompok satu. Ada Oksi Wijaya, Son Haji, Putri Ayunda, Ira Cahyanti, ada Rosa, Manda, Agus, Praja Dimas. Kelompok satu silakan. Kelompok dua ada Alivia Irza, Alvira Putri, Ameng, Bintang, Dita Cahya, Fandi Al, Fatimah, Fahimatul, Nurrohmah, Thalita Salsabila di kelompok 2. Di kelompok 3 ada Indah Rizky, Khairunisa, Aditya Mahardika, Al Insan, Mutawakil, Niken, Niko Renaldi, dan Rafli Septian. Silakan teman-teman. Diskusinya sampai 10.45 ya. Silakan teman-teman mengerjakan.
Oke, teman-teman, waktu diskusinya sampai jam 10.45 ya, teman ya. Oh, sorry, 10.40 ya. Berarti 1 menit lagi. Bisa nggak nih, teman-teman? Sampai 10.40, teman-teman lalu presentasi. Ayo bantu isi, guys, gitu. Ayo, semangat, 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 semangat. Kayaknya nggak cukup ya, waktu diskusinya ya. Oke, saya tambah lagi deh, sampai jam 10.45 ya. Silakan teman-teman sampai di jam 10.45, nanti teman-teman siap-siap untuk presentasi. Ini kelompok 2 nih, ayo silakan diisi. Di mana nih kelompok 2 nih? Kelompok 2 ada Alivia Irza, Alvira Putri, Ameng, Bintang, Dita Cahya, Fandi Al, Fatimah Fahimatul, Nur Rohmah, Talita Salsabila. Kelompok 3 baru objektifnya aja. Ayo semangat teman-teman. Kelompok 3 nih. Ada message channel KPI-nya belum diisi. Ada Indah Rizky, Hairunisa, Aditya Mahardika, Al Insan, Mutawakil, Niken, Niko Renaldi, dan Rafli Septian. Ini kelompok 1. Mantap. Objektifnya apa teman-teman? Dibuat objektifnya. Apakah conversion? Apakah awareness? Apakah apa nih? Kelompok 2, ayo. Kelompok 2. Oke, ini udah pas di jam 10.40, berarti tinggal 5 menit lagi ya, teman-teman ya. Pastikan siapa nanti yang mau presentasi ya.
Oke, waktunya 1 menit lagi teman-teman. Sekarang di jam 10.44. Pastikan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya gitu ya. Biar bisa cepat nanti kita presentasikan. Wih, ini kelompok berapa nih udah selesai nih? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 udah selesai. Mantap banget. Kelompok 3 sudah selesai. Oke. Silakan berdiskusi siapa yang akan presentasi. Mungkin ditulis kayak gini nih teman-teman. Misalnya Al-Insan ya. Presentasi gitu. Nih, silakan teman-teman. Nah, kelompok 2 juga udah selesai nih. Nah, kelompok 1 kebesaran teman-teman ini tulisannya. Sampai gede banget nih kelompok 1 tulisannya. Dikecilin mungkin teman-teman. Oke, baik. Sepertinya sudah di jam 10.45 ya. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk teman-teman presentasi. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Oke. Seharusnya tidak ada kesulitan dalam melakukan tugasnya ya. Oke, kelompok 1 sudah siap ya untuk presentasi ya. Siapa yang akan presentasi kelompok 1? Oke, kelompok 1 ada Oksi Wijaya, ada Son Haji, ada Putri Ayunda, ada Ira Cahyanti, ada Rosa, Manda, Agus, Prajadimas. Siapa yang akan presentasi di kelompok 1? Silakan teman-teman. Siapa yang akan presentasi? Waktunya terus berlanjut teman-teman. Semakin cepat teman-teman selesai presentasi, semakin cepat juga kita selesai nih. Kalau enggak nanti molor-molor selesainya. Son Haji saja Kak. Oke, silakan. Son Haji. Muhammad Son Haji, halo. Oke. Ya, silakan presentasinya. Pertama untuk objektifnya, tujuannya yaitu meningkatkan awareness kesadaran brand dan penjualan selama perayaan Hari Kemerdekaan dan membuat message, memberikan pesan singkat dengan menarik perhatian dan menggambarkan manfaat produk dengan jelas. Nah, channel ini kurang paham Kak. Mungkin ada yang bantu. Silakan, siapa yang tadi mengerjakan channel nih? Silakan dipresentasikan. Halo teman-teman kelompok 1. Siapa yang mengerjakan channel? Silakan dipresentasikan. Saya yang channel. Kalau mau sendiri kan kita akan mendemonstrasikan produk secara langsung. Nah, kita sendiri bakal berinteraksi langsung kepada para pelanggan tentang bagaimana produk kita, tentang kelebihan produk kita, tentang keefektifan produk kita, dan yang lain sebagainya. Itu sendiri. Kalau untuk yang KPI, monggo teman yang lain. Ya, gimana nih kelompok 1 KPI-nya? Iya Kak, saya akan menjelaskan tentang yang KPI. Ya, Dili.
Nah, KPI ini meningkatkan penjualan selama periode promo sebesar 20%. Nah, selama periode promo ini kita menerapkan strategi komprehensif yang mencakup analisis pasar untuk memahami kebutuhan konsumen, penawaran diskon menarik, dan kampanye. Pemasaran digital yang agresif. Begitu, Kak. Oke, sip. Terima kasih kelompok 1. Nanti saya akan tanggapi setelah semuanya presentasi ya. Gitu, karena saya takutnya... Oh, ini ada 2 ya kelompok 1. Ya, apa nih? Oke. Oke, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Kalau saya cukup menarik nih kayaknya nih, isi kelompok 2 nih presentasinya. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Siapa yang akan presentasi kelompok 2? Alvira. Oke, silakan Alvira. Ya, Kak. Oke, silakan. Oke. Sebentar. Jadi untuk kelompok 2 ini mengusung konsep di sektor pakaian. Jadi untuk di promo keperdekaannya ini, yang pertama ada objektifnya, yakni meningkatkan penjualan pakaian tema kemerdekaan selama periode perayaan kemerdekaan. Untuk misisnya atau pesannya, jadi ada slogannya nih, Kak. Merdeka, gayamu semangatmu. Temukan fashion dengan tema kemerdekaan terbaru di bazar kami nanti. Untuk channelnya menggunakan metode BOFU. Jadi pakaian dengan tema kemerdekaan ini akan tersedia hanya untuk 30 orang pertama saja. Dengan pemberian diskon seperti umur Indonesia saat ini 79 tahun. Jadi nanti diskonnya nanti ditetapkan sebesar 79%. Untuk KPI-nya, yakni memantau jumlah pengunjung bazar, serta tingkat partisipasi pengunjung bazar pakaian nanti. Oke, sip. Mantap kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya ya. Give applause buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang akan presentasi? Ini menarik juga nih presentasi kelompok 3 nih. Silakan kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Oke, Mutawakil. Silakan Mutawakil untuk presentasi. Halo Mutawakil. Oke, baik Kak. Saya ada nulis di message, ya udahlah pakein aja. Jadi objektif pertama kami itu sebentar Kak, sebentar Kak. Atau kalau kamu mau share screen sendiri juga boleh. Ya, sebentar. Oke. Share screen sendiri. Pakai ini aja Kak. Tugas. Pakai kelompok Oh. 3 ini aja. Oh, yang Nggak tadi aja? Iya. Oh, oke. Bentar, saya coba share screen lagi. Oke, silakan. Oke, jadi objektif kami itu meningkatkan penjualan produk selama bulan Agustus dengan memanfaatkan momentum perayaan kemerdekaan. Jadi dengan adanya ya adanya hari ini tuh kami manfaatkan semangatnya gitu loh Kak. Semangatnya dalam meningkatkan penjualan kami.
Message-nya itu adalah rayakan kemerdekaan dengan diskon spesial dan acara seru di bazar kami. Lalu channelnya adalah Tofu, yaitu membuat konten yang menarik dan relevan dengan hari kemerdekaan itu. KPI-nya meningkatkan penjualan dengan promosi sebesar 17% selama momentum kemerdekaan. Oke. Oke, mantap. Wih, tepuk tangan buat kelompok 3. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok 3? Cukup? Cukup ya? Izin menambahi, Kak. Oh, boleh. Silakan, silakan. Jadi yang KPI itu tadi ya, yang terakhir itu kan kita apa itu tadi? Meningkatkan penjualan dengan promosi sebesar 17% selama momentum kemerdekaan. Nah, karena channel kita itu membuat konten yang menarik, jadi selain menarik konsumen, kita juga apa namanya menargetkan untuk meningkatkan engagement rate dari sosial media kita. Jadi dengan rate sosial media kita bisa naik, otomatis juga konsumen tuh juga tertarik. Oh ini banyak yang beli, otomatis kan oh kayaknya ini bagus, oh ini enak kayak gitu. Udah Kak. Oke, kelompok 3 nih jualan apa nih kalau kalian bayang-bayangkan nih? Eh, apa? Produk makanan? Insya Allah atau makanan. Iya makanan. makanan. Oke, sip. Mantap. Terima kasih kelompok 3. Oke, saya akan merespon dari presentasi teman-teman ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kita coba langsung umumkan dulu pemenangnya siapa gitu ya. Dari kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 pemenangnya. Oke, sip. Kenapa kelompok 3 pemenangnya ya, teman-teman? Karena di sini kelompok 3 itu bagus sekali dalam menjelaskan objektif, message, channel, dan KPI-nya. Dan juga antara objektif dan KPI-nya ini satu line gitu, atau berhubungan. Jadi mereka objektifnya atau tujuannya adalah meningkatkan penjualan produk selama bulan Agustus gitu ya, dengan memanfaatkan momentum perayaan kemerdekaan, dan KPI-nya adalah meningkatkan penjualan dengan promosi sebesar 17% selama momentum kemerdekaan. Nah, ada 17%-nya ini juga menarik teman-teman. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya kan saya sempat mention tuh, kalau teman-teman mau membuat objektif gitu ya, pastikan bahwa ada atau bisa diukur gitu. Jadi ini jelas banget gitu, 17%. Nah, mungkin ini harusnya ditambah lagi ya, 17% dari pembelian bulan lalu, atau misalnya 17% dari apa gitu. Nah, itu akan lebih jelas lagi dan lebih bagus lagi. Jadi, ketika teman-teman menggunakan objektif KPI, pastikan bahwa ada angka di situ ya. Teman-teman, kemarin kita sempat belajar kan ya, SMART gitu ya. S-nya itu adalah spesifik, M-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, T-nya apa gitu ya. Jadi teman-teman gunakan metode itu gitu. Itu ini bagus nih. Terus lalu tadi ada penambahan juga dari Rizky, bagus juga menggunakan media sosial gitu ya, dengan memposting bahwa sedang ada promo kemerdekaan dan lain-lain. Nah, itu penggunaan dari channelingnya juga nanti ditambahkan di sini nih gitu. Sip. Nah, tapi kalau secara message, saya suka yang kelompok 2 nih sebenarnya. Ada message-nya, ada tagline-nya, merdeka, gayamu, semangatmu. Gitu, temukan passion dengan tema kemerdekaan terbaru di bazar kami. Kalau secara message saya suka kelompok 2 nih, mantap kelompok 2. Jadi pemenang pertamanya adalah kelompok 3, pemenang keduanya adalah kelompok 2, pemenang pertamanya adalah kelompok 1. Oke, sip. Itu kalau dari saya ya. Oke. Itu aja dari saya karena masih ada 2 menit. Silakan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar apapun digital marketing atau bisnis atau seputar materi pagi hari ini juga boleh juga. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Masih ada waktu 1 menit lagi nih. Kalau gitu sambil kita menunggu kalau ada pertanyaan apa enggak, teman-teman boleh open cam terlebih dahulu mungkin ya. Sambil saya coba screenshot untuk absensi terakhir. Silakan open cam terlebih dahulu.
teman-teman yang mau bertanya masih ditunggu ya. Silakan tulis di kolom chat jika ada pertanyaan, atau juga boleh aktifkan mikrofonnya, boleh juga. Yang lain sambil open cam, teman-teman. Silakan di open cam-nya biar bisa saya screenshot untuk bahan absensi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung aja ya, teman-teman, melakukan penutupan dari saya ya. Jadi teman-teman terima kasih banyak untuk kesempatannya dan juga kesediaan teman-teman dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini untuk kita sama-sama berdiskusi seputar digital marketing dan bisnis. Saya juga jujur senang melihat antusias teman-teman ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini. Semoga apapun yang kita diskusikan dari pertemuan awal sampai akhir itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saya juga tentunya. Gitu ya. Semoga nanti kita bertemu lagi di lain waktu gitu ya, dalam kesempatan apapun. Kita mungkin bisa berkolaborasi atau apapun itu gitu. Terima kasih juga buat Pak Rizky nih, sudah 2 kali memberikan kesempatan saya di batch ini, saya memberikan kesempatan lagi untuk saya bisa bertemu dengan teman-teman di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo gitu. Oke, saya screenshot ya teman-teman ya. Oke, sip, mantap. Oke, sudah saya screenshot untuk teman-teman. Ya, save dulu. Oke, itu aja kalau dari saya kembalikan lagi ke Pak Rizky. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Adel atas ilmu dan waktunya. Insya Allah nanti kalau ada tahun depan batch ketiga, Bu, saya akan menghubungi Bu Adel lagi untuk berkolaborasi mengisi kelas kami di tahun depan. Dan mungkin dari teman-teman dari prodi manajemen sama bisnis digital, kalau mau ketemu lagi sama Bu Adel tahun depan bisa mengulang. Nah, jangan sampai ngulang ya, jangan sampai ngulang. Tapi kalau mau ikut join pertemuan boleh. Nah, baik. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat ini ya eh, dari manfaat, mekanisme dan bagaimana cara meningkatkan konversi ya. Dan tadi juga dijelaskan mengenai tofu, mofu, bofu dan saya yakin tadi tidak ada yang menjawab karena mungkin lupa Bu Adel karena pertemuan sebelum UTS sudah pernah seingat saya sudah pernah saya jelaskan apa itu tofu, mofu dan pofu. Tapi tadi juga dijelaskan beserta contohnya ya dan contohnya juga sangat detail sekali, bagus sekali dan insya Allah akan bermanfaat bagi kami semua. Nah, baik guys, jadi ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir, insya Allah pertemuan terakhir di semester ini. Jadi kita insya Allah masih bisa ketemu lagi di semester depan ya mungkin dengan Bu Adel juga kalau misalnya ada acara prodi dan tahun kemarin itu pun prodi manajemen mengundang Bu Adel ya dalam salah satu kuliah umum atau kuliah perdana gitu. Loh, oh iya, berarti kalau tahun kemarin kan pesertanya semester 2 dan semester 2 ini kayaknya kelas ini juga join kemarin Bu Adel di waktu Bu Adel ke Sidoarjo kemarin ya, mungkin kelas 2A4 kemarin itu juga join. Dan ya mungkin pada kesempatan lain kita akan mengundang Bu Adel dan bagi anak-anakku yang ingin berjumpa ya mungkin nanti saya akan kabarkan jika ada kesempatan tersebut. Baik, terima kasih Bu Adel karena mungkin setelah ini akan ada tugas. Akan ada tugas praktikum. Aduh, wajahnya langsung kelihatan tidak bersemangat gini. Mendengar ada tugas praktikum. Jadi ya terima kasih Bu Adel atas waktunya.
kami doakan semoga Bu Adel sekeluarga sehat. Dedek bayi, salam sama dedek bayi Bu Adel. Dan eh, dan semoga kita bisa seperti tahun kemarin kita bisa berjumpa secara langsung ya offline di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, terima kasih. Nah, guys, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Bu Adel? Sama-sama ya, Manda. Ya. Oke, oke, kalau gitu karena biasanya habis ini ada praktek lagi ya teman-teman ya. Ya, Jadi saya leave praktikum. lebih dulu ya Pak ya. Ya, siap, Bu Adel. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai bertemu Ya, kembali di lain waktu. Sama-sama Alinsan. ya, terima kasih, Bu Adel. Oke, guys. Guys, untuk untuk apa namanya ya? Untuk praktikumnya, saya akan pilihkan yang tugas yang paling mudah, yang tersisa saja dari modulnya. Bentar, mana sih?